Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farisya Nur Amelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 4A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi lapangan saya di SMK Kosgoro Kota Bogor mengenai pembelajaran pasca pandemi di SMK Kosgoro Kota Bogor. Pada studi lapangan kali ini, saya menemui seorang narasumber, yaitu Bapak Deden Hendradi Eskom MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum SMK Kosgoro Kota Bogor. Dengan ini, saya akan memulai presentasinya. Latar belakang dari studi lapangan ini adalah adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 yang melanda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, pandemi ini cukup berpengaruh kepada penyelenggaraan pendidikan. Dan oleh karena itu, sejak adanya pandemi, pembelajaran itu dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Tetapi di awal tahun 2022, Kemendikbudristek mulai memperbolehkan pembelajaran tatap muka kembali dengan pertimbangan situasi pandemi di Indonesia yang sudah mulai mereda. Lalu SMK Kosgoro pun dengan adanya peraturan tersebut mulai mengadakan PTM. Nah, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di situasi pandemi seperti ini menyebabkan berbagai macam perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pada jadwal pembelajaran siswa, waktu pembelajaran siswa, manajemen ruang pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dan metode pada studi lapangan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMK Kosgoro Kota Bogor, serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan pada pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Laporan studi lapangan ini berdasarkan hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Kita beralih ke bagian landasan teori. Yang pertama ada pengertian belajar menurut E.R. Hilgard dan D.J. Marquis. Jadi menurut E.R. Hilgard dan D.J. Marquis, proses mencari ilmu pada seseorang dengan latihan pembelajaran dan lain-lain serta menghasilkan perubahan pada orang tersebut adalah yang dimaksud dengan belajar. Lalu ada pengertian pembelajaran jarak jauh menurut Moore. PJJ adalah cara mengajar terpisah antara proses belajar dan mengakibatkan komunikasi antara pengajar dan pembelajar harus dimediasikan melalui bahan cetak, media elektronik, dan yang lainnya. Nah, pada masa COVID-19 ini, konsep pembelajaran jarak jauh diimplementasikan oleh berbagai lembaga pendidikan. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini, tidak terjadi kontak langsung antara pengajar dan peserta didik. Oleh karena itu, konsep pembelajaran jarak jauh ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebar luasan COVID-19. Berikutnya ada pengertian manajemen pembelajaran. Menurut McGinson, Moussy, dan Pitre, manajemen adalah kegiatan yang berisi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber keuangan dan fasilitas lainnya. Adapun urgensi manajemen di bidang pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri secara efektif dan efisien. Nah, salah satu yang menjadi fokusnya adalah manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran sendiri di sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Sementara itu, guru pengampu mata pelajaran adalah menjadi penanggung jawab agar kegiatan pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. Di masa pandemi seperti ini, manajemen pembelajaran harus diatur menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya pembelajaran tatap muka campuran dengan pembelajaran tatap muka penuh, manajemennya akan berbeda. Tetapi meskipun demikian, tujuan dari pembelajaran itu harus tetap tercapai. Adapun lingkup yang perlu diperhatikan seperti pengaturan jadwal belajar, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, izinkan saya untuk menginformasikan profil dari SMK Kosgoro Kota Bogor. Jadi, SMK Kosgoro Kota Bogor adalah sebuah sekolah menengah kejuruan yang ada di Jalan Raya Pajajaran nomor 217A Kota Bogor.
Nah, SMK Kosgoro Kota Bogor ini memiliki 3 program keahlian. Yang pertama ada teknologi komputer dan informatika dengan jurusan teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Untuk program keahlian yang kedua, yaitu seni broadcasting dan film dengan jurusan produksi siaran dan program televisi. Lalu program keahlian yang terakhir adalah tata kecantikan dengan jurusan tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, dan masing-masing jurusan di SMK Kosgoro Kota Bogor ini memiliki 1 ruang kelas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana manajemen pendidikan di masa pandemi di SMK Kosgoro Kota Bogor. Nah, jadi SMK Kosgoro Kota Bogor ini sudah melakukan pembelajaran jarak jauh ketika sejak adanya pandemi. Tetapi pada awal tahun 2022, karena pemerintah sudah mulai memperbolehkan kembali untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, sehingga SMK Kosgoro pun mengikuti instruksi pemerintah tersebut. Tetapi SMK Kosgoro telah melaksanakan PTM uji coba sejak September 2021 dengan kapasitas 50% sampai 100%. Di bulan Januari pun SMK Kosgoro sudah mulai melaksanakan PTM campuran dengan kapasitas terbatas yaitu 50% saja. Nah, dengan adanya PTM terbatas ini, sebagian siswa akibatnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Nah, pada akhir Januari atau sekitar awal Februari, pembelajaran tatap muka terbatas tersebut dihentikan sementara oleh pemerintah Kota Bogor akibat melonjaknya kasus COVID varian Omicron. Nah, adapun alokasi waktu pembelajaran di SMK Kosgoro Kota Bogor ketika PTM campuran yaitu 25 menit per jam pelajaran dengan kapasitas 50% siswa per kelas. Nah, agar mendukung pembelajaran, sekolah itu memberikan fasilitas-fasilitas seperti Zoom, Google Meet, dan sebuah website yang bernama Sistem Informasi Manajemen Kelas atau yang biasa disebut dengan SIMKA. Berikutnya adalah proses pembelajaran tatap muka campuran di SMK Kosgoro Kota Bogor. Nah, di SMK Kosgoro Kota Bogor, siswa yang memiliki jadwal pembelajaran tatap muka itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas atau di sekolah secara langsung bersama guru. Nah, di saat waktu yang bersamaan, guru itu harus mengaktifkan Zoom atau Google Meet untuk siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga materi yang diberikan itu sama dengan siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, mengingat kembali bahwa SMK Kosgoro adalah sekolah menengah kejuruan sehingga ada kompetensi keahlian yang tidak bisa diakomodir dengan fasilitas pembelajaran daring. Lalu disiasati dengan adanya konsultasi pembelajaran secara tatap muka. Nah, ketika pembelajaran full daring, konsultasi pembelajaran tersebut dilakukan dengan kapasitas 25% sampai 50%. Dan kurikulum yang digunakan baik ketika daring maupun PTM campuran itu menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan, yaitu pada kurikulum ini kompetensi itu dikerucutkan menjadi lebih fleksibel. Untuk penilaian dan evaluasi pada PTM campuran ini, untuk pemberian tugas itu lebih diarahkan ke tugas berupa proyek, pengajuan proposal, atau produk kreatif. Nah, tugas-tugas tersebut dikirimkan melalui website yang bernama SIMKA. Sedikit informasi untuk website SIMKA ini juga dapat digunakan untuk mengakses rapor, mengabsen, dan pematerian dari guru. Lalu yang selanjutnya untuk penilaian dari pengetahuan yang diambil itu dari penguasaan siswa terhadap tugas, lalu keterampilan itu dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh siswa, dan sikap itu dinilai dari kedisiplinan, kehadiran, dan ketepatan pengumpulan tugas. Sementara itu untuk pelaksanaan PTS dan PHS itu menyesuaikan keadaan dan menyesuaikan instruksi pemerintah. Kita menuju ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMK Kosgoro itu selalu mengikuti peraturan pemerintah atau Satgas COVID-19 yang berlaku.
pelaksanaan PTM campuran, pihak sekolah memfasilitasi pembelajaran dengan Zoom, Google Meeting, dan Simka. Dan penugasan pun lebih diarahkan kepada tugas yang berupa proyek atau pembuatan produk kreatif. Selain itu, ketika pembelajaran full daring, siswa diberikan konsultasi belajar dengan kapasitas 25% untuk kompetensi keahlian. Sementara itu, untuk pelaksanaan evaluasi, SMK Kosgoro tetap menyesuaikan dengan peraturan yang diinstruksikan oleh pemerintah setempat. Berikut ada kendala-kendala yang dialami oleh guru dan siswa ketika pembelajaran tatap muka campuran ataupun ketika daring. Yang pertama itu ada kompetensi keahlian yang tidak bisa dilaksanakan secara daring. Yang kedua, guru itu kurang bisa mengeksplorasi potensi siswanya di kelas. Dan yang ketiga itu ada kendala koneksi internet ketika adanya pembelajaran. Adapun upaya dan rekomendasi yang sudah dilakukan oleh sekolah dan maupun yang belum. Yang pertama itu upaya dari sekolah mengadakan konsultasi kompetensi keahlian secara terbatas. Yang kedua itu pada masa seperti ini siswa itu diharapkan lebih bisa mengeksplorasi dirinya sendiri dengan belajar mandiri. Lalu peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung dan membimbing anak-anak pun pada situasi seperti ini sangatlah penting. Baik, saya kira untuk presentasinya hanya sampai di situ. Berikut ada foto-foto dokumentasi. Berikut ada potret dari SMK Kosgoro Kota Bogor itu sendiri. Ini ada foto saya ketika melakukan proses wawancara bersama Bapak Deden. Dan ini ada foto bersama Bapak Deden. Lalu ini sumber-sumber yang saya gunakan untuk pembuatan laporan studi lapangan saya. Baik, presentasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.